الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang cerah ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin kita ini dalam rangka membahas kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, berhubung pembahasan hari ini cukup panjang, maka dengan sangat terpaksa tidak ada ujian atas apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Jadi dengan sangat terpaksa. Jangan sampai ini terpaksa ini. Seharusnya ada. Seperti biasanya kita mengulang apa yang sudah kita pelajari, tapi karena pembahasan hari ini panjang dan saya khawatir tidak selesai, maka ini adalah merupakan diskon buat antum. Ya, ada acara ulangan dan juga setoran juga disimpan sampai minggu depan insyaallah. Pembahasan kita pada hari ini adalah seputar masalah bisakah Allah dilihat. Bisakah Allah dilihat. Namun sebelum kita membahas ini, ada satu permasalahan yang tertinggal tentang pembahasan Al-Quran adalah kalamullah. Ada satu pembahasan ringkas yang tertinggal, yaitu perkataan Imam Ahmad rahimahullah, wa man qala bil lafzi fa hadha sahibu bid'ah. Barang siapa yang menyatakan bahwa bacaan Al-Quran adalah makhluk, maka dia dikategorikan ahlul bid'ah. Perkataan Imam Ahmad, wa man qala bil lafzi fa hadha sahibu bid'ah. Barang siapa yang menyatakan bahwa bacaan Al-Quran atau lafadzku dalam membaca Al-Quran adalah makhluk, maka ini adalah ahlul bid'ah juga. Ini perlu dijelaskan. Perkataan Imam Ahmad ini perlu dijabarkan. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan atau mengklaim bahwasanya bacaan Al-Quran adalah makhluk, maka ini pelaku bid'ah. Perlu diketahui bahwasanya bacaan atau lafaz itu bisa dipakai untuk dua makna. Bacaan itu bisa dipakai untuk dua makna. Makna yang pertama adalah pengucapan. Bacaan itu bisa berarti pengucapan atau suara yang muncul dari mulut. Ya, misalnya ada orang membaca surat Al-Fatihah. Dia membaca mulai dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai waladhdallin amin. Nah, suara tadi ini bisa dinamakan sebagai bacaan. Suaranya, yang itu adalah merupakan perpaduan dari gerakan mulut dengan gigi, dengan lisan, dengan dua bibir. Ini adalah makna yang pertama. Kalau ini yang dimaksud, maka jelas ini adalah makhluk. Ya. Kalau yang dimaksud suaranya, itu jelas ini apa? Makhluk.
Tapi ada makna yang kedua. Bacaan ini bisa dimaknai sebagai muatan dari ucapan. Muatan dari ucapan. Ketika orang membaca surat Al-Fatihah, suara dia adalah makhluk. Tapi muatannya, itu surat Al-Fatihahnya yang dia baca, itu bukanlah makhluk. Itu bukanlah apa? Karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah mempelajari kemarin bahwasanya perkataan Allah bukanlah apa? Makhluk. Perkataan Allah dalam Al-Quran bukanlah apa? Makhluk. Dan vonis Imam Ahmad kepada orang yang mengatakan bahwasanya bacaanku atau bacaan Al-Quran adalah makhluk sebagai ahli bid'ah, maka dengan makna atau dengan asumsi bahwasanya maksud dari ucapan orang tersebut adalah makna yang. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan muatan bacaanku itu adalah makhluk, maka ini adalah mukmin. Tapi kalau misalnya dimaksud dari bacaan dia adalah suara dia, maka itu adalah apa? Ini yang maksudnya karena ada yang sekarang kita akan memasuki pembahasan kita tentang bintang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan bukan kitabnya bagaimana kita كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولن نؤمن به أحدا. والإيمان بالرؤية وأحمد berkata والإيمان بالرؤية يوم القيامة, artinya wajib beriman bahwa Allah akan dilihat pada kiamat. Wal iman bil yaumil qiyamah, artinya wajib hukumnya beriman bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Kama ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits as-sihah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits as-sihah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabbnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabbnya. Wa innahu ma'mur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Wa innahu ma'mur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Kejadian itu telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahih. Kejadian itu telah diriwayatkan
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa rawahu al-Hakam Ibn Aban an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan pula oleh dari Ikrimah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibn Abbas. Dan diriwayatkan oleh Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wal hadits indana ala menurut kami hadis tersebut sesuai dengan zahirnya. Menurut kami hadis tersebut sesuai dengan zahirnya. Kama jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikisahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikisahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalam fihi bid'ah, memperbincangkannya tanpa ilmu adalah bid'ah. Memperbincangkannya tanpa ilmu adalah bid'ah. Walakin nu'minu bihi kama jaa 'ala zahirihi. Walakin nu'minu bihi kama jaa 'ala zahirihi. Namun kita mempercayainya sebagaimana zahirnya. Namun kita mempercayainya sebagaimana zahirnya. Wala nunadhiru bihi ahadan. Wala nunadhiru bihi ahadan. Kita tidak mendebat siapapun dalam masalah. Ini perkataan Imam Bukhari. Muslimin dan muslimat yang kami hormati, antara mungkin atau pendidikan adalah merupakan suatu permasalahan yang sangat serius. Hanya saja permasalahan ini panjang bukan. Dan nanti bisa pakai proyektor, nanti kita pakai proyektor ya. Karena pembahasannya panjang dan nanti karena pembahasannya dibagi menjadi beberapa pembahasan tentang dilihatnya Allah bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, dilihatnya Allah di akhirat. Yang kedua, dilihatnya Allah di dunia. Pertama, dilihatnya Allah di mana? Akhirat. Yang kedua, dilihatnya Allah di dunia. Pembahasan yang pertama, dilihatnya Allah di akhirat, bisa dibagi lagi menjadi tiga. Bisa dibagi lagi menjadi berapa? Menjadi tiga. A, dilihatnya Allah di surga. B, dilihatnya Allah di mahsyar, di padang mahsyar. C, dilihatnya Allah di neraka. Ini pokok pembahasan pertama. Bisa dibagi menjadi berapa? Tiga. Pokok pembahasan kedua, lihatnya Allah di dunia. Ini bisa terbagi menjadi dua poin. Yang pertama, tentang melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah di dunia. Ini yang pertama. Dan ini bisa dijabarkan menjadi tiga permasalahan. A, melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbnya saat malam Mi'raj. A, melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbnya saat malam Mi'raj. B, melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbnya dalam mimpi. Melihatnya Rasulullah SAW Rabbnya dalam mimpi
C. Melihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbnya di bumi dengan mata kepala beliau. Di bumi dengan mata kepala beliau. Pokok atau poin yang kedua tentang melihatnya manusia selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah di dunia. Tentang melihatnya manusia selain Rasulullah SAW kepada Allah di dunia. Dan ini bisa dibagi menjadi dua permasalahan. A. Melihatnya manusia biasa Rabbnya dalam mimpi. Melihatnya manusia biasa Rabbnya dalam mimpi. B. Melihatnya manusia biasa Rabbnya di bumi dengan mata kepala mereka. Gimana? Sudah ada gambaran umum atau belum? Hah? Sudah ada gambaran global atau belum? Hah? Nah, belum ya? Pertama, kita perlu mengetahui bahwasanya pembahasan tentang bisakah Allah dilihat itu terbagi menjadi dua. Bisakah Allah dilihat di akhirat dan bisakah Allah dilihat di mana? Di dunia. Nah, masalah bisakah Allah dilihat di akhirat itu bisa dibagi menjadi tiga. Di surga, kemudian di padang mahsyar, kemudian di mana? Di neraka. Sampai di sini paham? Ya. Kemudian pokok pembahasan yang kedua adalah bisakah Allah dilihat di mana? Di dunia. Dan ini akan bisa kita bagi menjadi dua, yaitu tentang Rasul SAW. Yang kedua adalah tentang manusia biasa. Selain siapa? Selain Rasul. Nah, pembahasan tentang bisakah Rasul SAW melihat Allah di dunia, ini bisa kita bagi lagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Yang pertama, ketika malam apa? Mi'raj. Ketika menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, saat diwajibkannya apa? Salat. Yang kedua, di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya siapa? Melihat Allah di dalam mimpinya. Yang ketiga adalah di bumi. Nah, di bumi, cuman bukan dalam mimpi. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sadar. Kayak kita sekarang sadar. Bisakah Rasulullah SAW melihat Allah dengan kedua matanya? Ya, ini pembahasan tentang siapa? Tentang Rasulullah SAW. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang siapa? Tentang manusia biasa. Tentang manusia biasa ini bisa kita bagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Dalam mimpi. Nah, dalam tidur. Bisakah manusia biasa melihat Allah dalam mimpi? Kemudian yang kedua adalah di apa? Di alam biasa. Maksudnya ya kayak kita sekarang. Kalau kita dalam keadaan sadar ini, bisa nggak kita melihat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak nggak permasalahannya nih. Makanya nggak ada murojaah ya. Makanya nggak ada murojaah. Kalau misalnya ada murojaah mungkin kita lebih gambaran. Ya, sudah. Sudah ada gambaran atau belum? Perlu diulangi ketiga kalinya? Sudah ya. Yang pertama, dilihatnya Allah di mana? Di akhirat. Allah, dan ini bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dilihatnya Allah di surga. Allah akan dilihat oleh kaum mukminin berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Ya, ijma' tadi pertama. Bisakah Allah dilihat? Jawabannya bisa. Seandainya di mana? Di surga. Jadi yang melihat siapa? Mukmin. Dan hal ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Quran, dan juga berdasarkan ijma' para ulama. Para ulama paham. Nabi
dipahami kayak ini kira-kira nih. Nah, tanpa proyektor bisa dipahami kayak ini. Karena saya ingin memudahkan saja, ingin memudahkan supaya kita nanti bisa terdengar kita sampai ke mana. Ya, ya sambil nunggu Bapak, sambil sekarang pembahasan yang pertama adalah Allah bisa dilihat di surga. Dan ini akan dilihat oleh kaum muslimin. Dalilnya Al-Quran, hadis dan ijma. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Surat apa? Al-Qiyamah ayat berapa? 22 dan 23. Yaitu firman Allah Jalla wa Ala, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Jadi Allah sedang cerita tentang bagaimana kondisi orang yang beriman di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajahnya orang yang beriman, mereka itu berseri-seri. Wajahnya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka memandang siapa? Memandang Rabbnya. Jadi hadis ini atau ayat ini adalah merupakan dalil yang paling gamblang yang menyatakan bahwasanya kaum mukminin bisa melihat Allah di mana? Di surga. Melihat dalam mimpi. Melihat dalam mimpi. Melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kok bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri? Karena di dalam ayat ini digandingkan dengan wajah. Wujuhun, wajah. Kemudian setelah itu digandingkan dengan penglihatan. Kata para ulama, di antaranya adalah Imam Al-Baihaqi, kalau ada kata melihat atau memandang digandingkan dengan wajah, berarti maksudnya itu adalah melihat dengan apa? Mata yang tempatnya di mana? Yang tempatnya di wajah. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ada ayat ya yang menggandengkan antara penglihatan dengan wajah, nggak mungkin maknanya adalah melihat dengan apa? Dengan hati atau dengan batin. Mesti maksudnya adalah melihat dengan apa? Dengan mata kepala. Karena ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab, yaitu orang-orang Mu'tazilah dan teman-temannya dan kroni-kroninya. Mereka itu menganggap bahwasanya tidak mungkin Allah itu di apa? Dilihat. Padahal dalilnya jelas sekali. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang yang beriman pada situ berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Melihat. Apa ada kata-kata yang lebih jelas dari melihat? Melihat kepada Rabb mereka. Dan ini adalah merupakan salah satu penikmatan yang luar biasa. Dan semoga kita akan terima. Dalil yang lain adalah Al-Quran surat Yunus ayat 26. Surat apa? Yunus ayat berapa? 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan pahala terbaik dan tambahannya. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan pahala terbaik dan apa? Tambahannya. Mana? Mana dalilnya? Apa? Tambahan. Apa tambahannya? Hah? Melihat Allah. Siapa? Loh, itu kan berarti penafsiran dari kita. Kalau ayat yang pertama tadi mungkin jelas sekali ya. Ila rabbiha nadhirah, melihat wajah, melihat Rabbnya. Jelas sekali. Tapi ayat yang kedua ini, orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan pahala terbaik dan tambahannya. Mana kata-kata melihat di sini? Apa? Pahala terbaik. Pahala terbaik bukannya surga. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Jadi kata-kata dan tambahannya itu sudah ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan tambahan yang dimaksud di situ adalah apa? Melihat Allah Subhanahu.
Ya, jadi ini bukan penafsiran dari kita. Dan Nabi SAW kalau sudah menafsirkan hadis, kalau sudah menafsirkan ayat ini sudah apa? Sudah salah satu penafsiran paling apa? Paling tinggi. Karena beliaulah orang yang paling paham akan mana apa? Akan mana Al-Quran. Di mana Nabi SAW menafsirkan ayat ini? Beliau menafsirkan ayat ini dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim. Kata beliau, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah." Seandainya penduduk surga sudah masuk dalam surga. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan berfirman, "Turiduna syai'an azidukum." Wahai para penghuni surga, maukah kalian sesuatu yang akan aku tambahkan? Maukah kalian kutambahkan sesuatu kenikmatan kepada kalian? Apa jawaban mereka? Alam tubayyid wujuhana, wahai Rabbi, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah menjadikan wajah kami berseri-seri? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Jadi mereka bertanya-tanya, apa lagi tambahan kenikmatan? Wong engkau sudah membuat wajah kami berseri-seri, kemudian engkau sudah memasukkan kami ke surga, dan engkau sudah menyelamatkan kami dari api neraka. Apalagi wahai Rabbi tambahan yang akan engkau berikan? Fayukshabul hijab. Maka saat itu hijab atau tabir dibuka. Tabir itu dibuka. وَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Dan saat itu mereka tidak mencintai atau menyukai kenikmatan yang lebih dibandingkan melihat kepada Allah. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Orang-orang yang berlaku kebaikan akan mendapatkan pahala terbaik, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya yaitu apa? Melihat Allah. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang melebihi segala jenis kenikmatan yang ada di sini. Ini kenikmatan dapat bidadari utamanya. Kenikmatan bisa makan, minum, semua itu gak ada apa-apanya. Maka disebutkan di sini, "Wama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim." Dan tidak ada pemberian yang lebih mereka cintai dibandingkan kita melihat apa? Lihat Allah. Ini penafsiran dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penafsiran ini juga merupakan penafsiran para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in, bagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ini dalil dari apa? Dari Al-Quran. Adapun dalil dari sunnah Nabi SAW, maka hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu bisa dilihat di surga, ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu merupakan tingkatan hadis yang paling apa? Yang paling tinggi. Di atasnya apa? Atas apa? Ahad. Sahih, bagus. Jadi di atasnya hadis sahih ada hadis lain namanya hadis apa? Mutawatir. Berarti sahih itu bukan yang paling tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi, itu hadis apa? Mutawatir. Nah, hadis yang menceritakan tentang dilihatnya Allah di surga bukan hanya sahih, tapi apa? Mutawatir. Jadi yang menyatakan hadis tentang hal itu mutawatir adalah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, kemudian Al-Ajurri, Al-Lalaka'i, Abu Qasim Al-Taymi, Ibnu Katsir, dan Ibnu Qayyim. Tidak heran mereka semua menyatakan hadis yang mutawatir karena kurang lebih 30 sahabat Nabi menceritakan hal tersebut. Banyak orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari hal ini, mereka akan berhadapan dengan apa? Dengan dalil dari Al-Quran, berhadapan dengan hadis apa? Mutawatir, dan akan berhadapan dengan ijma yang nanti akan kita bahas. Di antara hadis tersebut
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna unasan fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu. Ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang datang kepada Nabi dan berkata, mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, apakah nanti kita itu akan melihat Allah pada hari kiamat? Jadi mereka bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Jadi ini pertanyaan yang boleh. Ya. Mereka bertanya kepada Allah, mereka bertanya kepada Rasul, mereka penasaran, "Ya Rasul, bisa nggak nanti pada hari kiamat kita itu melihat Allah?" Apa kata Nabi SAW? Naam. Kata Nabi apa? Iya. Kalian akan melihat Allah pada hari kiamat. Hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi dhahirati dhaw'un laysa fiha sahab. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabatnya, mengajak mereka untuk berpikir. Di siang hari, ketika tidak ada awan, apakah kalian perlu untuk berdesak-desakan untuk melihat matahari? Perlu nggak? Tidak. Karena apa? Karena semua orang bisa melihat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri dhaw'un laysa fiha sahab?" Dan seandainya datang malam bulan purnama dan langit bersih, tidak ada apa? Tidak ada awan. Apakah kalian itu perlu dorong-dorongan, desak-desakan pengen lihat apa? Bulan. Perlu nggak? Karena masing-masing lihat pada posisinya. Apa kalau antum lihat bulan purnama yang jelas kayak gitu, antum harus desak-desak orang kayak lihat apa? Layar tancap? Kan enggak. Semuanya akan melihat dengan jelas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tudarruna fi ru'yatillahi 'azza wa jalla yaumal qiyamah." Begitu pula kalian tidak akan ketika nanti melihat siapa? Melihat Allah. Ini adalah permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara melihat atau tentang yang dilihat. Cara melihat atau yang dilihat? Cara melihat, ya. Karena kalau misalnya yang dilihat berarti sama saja Allah diumpamakan dengan apa? Dengan matahari dan apa? Dan bulan. Jadi Nabi sedang mengumpamakan kepada kita bahwasanya nanti ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kita tuh enggak perlu desak-desakan. Sebagaimana di dunia ketika kita melihat matahari, enggak ada apa? Enggak ada awan, melihat bulan purnama enggak ada awan, kita pun tidak berdesak-desakan. Kira-kira nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat apa? Bukhari dan siapa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga dalil yang lainnya hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum 'iyanan." Sesungguhnya kalian akan melihat Allah dengan mata kepala kalian. Ini lebih terang lagi, lebih gamblang lagi, bukan hanya melihat. Tapi oleh Nabi ditekankan di sini kalian akan melihat Allah dengan mata kepala kalian. Ini dalil dari apa? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Sekarang dalil dari apa? Dari ijma. Adapun dalil dari ijma, maka para ulama Ahlus Sunnah sejak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga masa sudah mereka telah berijma dalam masalah ini. Di antara ulama yang menukil ijma tersebut di antaranya adalah Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi. Kemudian Ibnu Khuzaimah, Abu Hasan Al-Ash'ari, Ibnu Battah, Al-Baihaqi, Al-Imrani, Abdul Ghani Al-Maqdisi, An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Mereka semuanya menukil bahwasanya Ahlus Sunnah telah bersepakat mulai dari zaman sahabat Nabi SAW sampai sesudahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di mana? Di surga. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang selesai pembahasan kita tentang
bisakah Allah dilihat di surga? Jawabannya apa? Bisa. Dalilnya apa? Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan apa? Ijma. Yang kedua, bisakah Allah dilihat di mahsyar? Bisakah Allah dilihat di mana? Di padang mahsyar. Kalau dalam permasalahan pertama tadi, para ulama berijma. Dalam permasalahan yang kedua ini, para ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Ini penting ya. Jadi kita jadi tahu mana yang ijma, mana yang apa? Yang bukan. Kalau tentang dilihatnya Allah di padang mahsyar, para Ahlus Sunnah terbagi menjadi 3 pendapat. Ini perbedaan di antara Ahlus Sunnah ya, bukan di antara Ahlus Sunnah dengan apa? Berbeda. Nanti jangan keliru. Nanti ada orang yang pendapat dengan salah satu ini dibilang apa? Bilang berbeda ya. Ini semuanya pendapatnya apa? Ahlus Sunnah. Pendapat yang pertama mengatakan yang melihat Allah pada padang mahsyar itu hanya kaum mukminin saja. Hanya apa? Kaum mukminin saja. Yang kedua, pendapat yang kedua, yang melihat Allah pada saat itu adalah kaum mukminin dan munafikin. Orang kafir enggak. Kaum mukminin dan apa? Dan munafikin. Orang kafir tidak. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya yang melihat Allah di padang mahsyar adalah seluruh manusia, mukmin, kafir, munafik. Apa ada jenis lain manusia yang ketiga ini? Ada nggak? Orang muda apa? Iya manusia mereka, tapi orang apa? Orang kafir. Ya, pokoknya hanya ada 3, mukmin atau kafir atau apa? Munafik. Menurut pendapat yang ketiga ini semuanya bisa apa? Melihat Allah di padang mahsyar. Mana di pendapat yang lebih kuat? Yang pertama, ini orang yang beriman saja. Dalilnya apa? Kata Ibnu Qayyim, rahimahullah ta'ala, banyak hadis-hadis sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir mereka juga bisa melihat Allah di mana? Pada mahsyar. Jadi ini memuat pendapat yang berapa? Nah, yang ketiga, bahwasanya seluruh manusia baik yang mukmin, yang kafir maupun yang munafik kita apa? Ternyata cuma melihatnya orang kafir dan munafik kepada Allah sama nggak kira-kira sama melihatnya orang yang beriman kepada Allah? Sama nggak kira-kira? Berbeda. Apa bedanya? Orang beriman melihat Allah di padang mahsyar itu sebagai seperti tenang, tenteram melihatnya apa? Kalau orang-orang munafik dan orang-orang kafir, mereka itu melihat Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan ketakutan. Kata Ibnu Qayyim, itu seperti diumpamakan maling melihat polisi. Gimana? Tenang nggak? Nggak tenang. Dan orang-orang yang beriman itu seperti apa? Orang yang nggak punya dosa. Orang nggak punya dosa ketemu dengan apa? Dengan polisi. Gampangnya sekarang ya. Antum naik motor lupa nggak bawa SIM. Gimana antum? Selama naik itu, masya Allah matanya jadi tajam sekali. Pokoknya kalau jauh-jauh ada apa? Ada rompi hijau, langsung apa? Langsung berhenti balik. Itu kalau melihat dalam keadaan bersalah. Tapi kalau misalnya antum semuanya berangkat, udah bawa SIM, bawa apa? STNK lengkap semuanya. Masya Allah, pokoknya lancar aja. Mau dicegat di belokan, mau dicegat di perempatan, gak masalah. Kata Ibnu Qayyim, perumpamaan orang kafir melihat Allah di padang mahsyar itu seperti maling melihat penguasa, melihat kepada yang berwenang pihak itu.
Jadi meskipun mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka melihatnya dalam keadaan ketakutan. Karena mereka akan disiksa oleh Allah. Ini satu. Kemudian yang lainnya, disebutkan pula bahwasanya mereka itu hanya melihat satu kali itu saja, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghilang atau tidak terlihat daripada mereka. Dan mereka hanya melihat sekilas, kemudian Allah tinggalkan. Ini adalah merupakan salah satu bentuk siksaan dari Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang kafir dan orang-orang. Jadi meskipun pendapat ketiga yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, tapi sebenarnya orang mukmin, orang-orang munafikin dan orang-orang kafir, mereka itu melihat Allah pada saat di padang mahsyar itu bukan sebagai bentuk nikmat, tapi dalam keadaan rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu. Dan ini adalah permasalahan, contoh permasalahan perbedaan pendapat di antara para ulama Ahlus Sunnah yang kita tidak boleh saling mencaci dan mencaci. Karena ini perbedaan sudah sejak zaman para sahabat Nabi SAW. Ya. Jadi tidak boleh saling mencela dalam permasalahan ini. Ini adalah dilihatnya Allah di mana? Di padang mahsyar. Yang ketiga apa? Kehilangan jejaknya. Dilihatnya Allah di mana? Di neraka. Adapun dilihatnya Allah di neraka, maka orang-orang kafir tidak akan melihat Allah di neraka. Orang-orang kafir tidak akan melihat Allah di mana? Di neraka. Dalilnya adalah surat Al-Mutaffifin ayat 15. Surat Al-Mutaffifin ayat berapa? Ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla, sekali-kali tidak, innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka atau orang-orang kafir pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat kepada Allah. Pada hari itu, ya, ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, orang-orang kafir sama sekali tidak bisa melihat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, orang-orang di surga mereka bisa melihat Allah, sedangkan orang-orang kafir di mana? Di neraka tidak bisa melihat tidak bisa melihat Allah Jalla wa ala. Selesai pembahasan tentang bisakah Allah dilihat di mana? Di akhirat. Nah, kita ulangi. Bisakah Allah dilihat di akhirat? Yang pertama, di surga. Bisa enggak? Bisa. Berdasarkan apa? Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Yang kedua, bisakah Allah dilihat di mahsyar? Bisa. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, hanya orang yang beriman saja yang bisa melihat Allah. Yang kedua, mukmin dan munafik. Yang ketiga, seluruhnya, mukmin, munafik, dan dan kafir. Dan Ibnu Qayyim memilih pendapat yang keberapa? Yang ketiga. Pembahasan yang ketiga, bisakah Allah dilihat di neraka? Jawabannya apa? Tidak bisa oleh orang-orang Ya, jelas insyaallah kita masuk ke poin pokok yang kedua. Bisakah Allah dilihat di dunia? Bisakah Allah dilihat di mana? Di dunia. Pertama, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia? Dan ini tadi sudah kita jelaskan, bisa dijabarkan menjadi berapa permasalahan? 3 permasalahan. Yang pertama apa? Ketika malam Mi'raj. Apa bedanya Isra sama Mi'raj? Isra dari mana? Dari Masjidil Haram ke mana? Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari mana? Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Berarti yang sekarang kita perbincangkan, bisakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pada saat malam Mi'raj ini di bumi atau di langit? Ini sekarang bicara di mana? Di bumi atau di langit?
Bumi atau langit? Langit atau bumi? Saya tekankan di sini malam Mi'raj, ya. Ketika menghadap kepada apa? Ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah, apakah Nabi melihat Allah? Jadi ini kejadian di bumi dan di dunia, bukan di akhirat, ya. Kalau tadi itu kejadian di akhirat, ini kejadiannya di dunia, cuman bukan di bumi. Di mana? Di langit. Beda nggak ini? Nah, kejadiannya di dunia, cuman bukan di bumi. Di mana? Di langit. Bisakah atau apakah Rasulullah SAW ketika malam Mi'raj, ketika diberi kewajiban untuk sholat, saat itu Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepalanya? Para sahabat Nabi telah berbeda-beda. Yang berbeda pendapat apa? Para sahabat Nabi. Kalau para sahabat Nabi berbeda pendapat, apalagi apa? Apalagi kita. Para sahabat Nabi SAW mereka berbeda pendapat. Dan tidak ada dalil dari Al-Quran sunnah Nabi SAW yang tegas dan gamblang yang menguatkan salah satu pendapat para sahabat. Makanya wajar kalau para sahabat apa? Berbeda pendapat. Karena tidak adanya dalil yang jelas dan tegas yang menguatkan salah satu pendapat. Apakah Allah itu dilihat? Apakah Nabi melihat Allah saat itu? Apakah melihatnya itu dengan mata kepalanya? Apakah melihatnya itu dengan mata hatinya? Ini adalah tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini. Hanya saja para ulama pakar mereka memilih untuk memajukan pendapat para sahabat tadi. Di antara ulama tersebut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Aziz, Ibnu Abi Al-Aziz, Al-Tabarani dan Asy-Syinkiti. Menurut mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj telah melihat Rabb-nya, tapi dengan apa? Mata hati. Bukan dengan apa? Mata kepala. Beda nggak melihat dengan mata hati dengan mata kepala? Beda nggak? Beda. Kalau nggak beda nggak beda. Jelas beda. Melihat dengan mata hati dan melihat dengan mata kepala itu beda. Kalau melihat dengan mata hati itu, kita bisa melihatnya sambil apa? Sambil merem. Kalau misalnya merem, kalau yang dimaksud adalah melihat dengan mata kepala, kalau merem nggak bisa apa? Nggak bisa melihat. Jadi yang dimaksud di sini adalah melihat dengan mata apa? Mata hati. Dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya pada malam Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Tabaraka wa Taala dengan mata hati. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas ini adalah merupakan pakar tafsir di antara para sahabat Nabi. Beliau berkata, ra'ahu biqalbihi. Beliau atau Rasulullah SAW melihat Allah dengan hatinya. Ini penegasan dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Ra'ahu biqalbihi. Rasulullah SAW melihat Allah dengan apa? Dengan hatinya. Maksud melihat dengan hati itu kayak gimana? Kata Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani, maksud melihat dengan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penglihatan di dalam hati Nabi, sehingga beliau bisa melihat dengan hatinya sebagaimana manusia bisa melihat dengan mata kepalanya. Itu maksud melihat dengan apa? Mata hati. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Abu Mudhaffar As-Sam'ani, itu menciptakan penglihatan, bagaimana penglihatan mata, tapi diletakkan di mana oleh Allah? Di dalam hati. Sehingga Nabi SAW bisa melihat Allah dengan mata hatinya, bukan dengan apa? Bukan dengan mata kepala. Cuma timbul pertanyaan. Di dalam Sahih Bukhari, kalau tadi dalam Sahih Muslim ya, dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul SAW pernah berkata, Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang mengabarkan kepada engkau bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya, maka dia telah berdusta.
Siapa yang bilang kayak gini? Siapa Aisyah? Aisyah berkata, barang siapa yang ngabari kalian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabbnya, berarti orang tersebut telah piye gitu. Gimana? Ada yang tahu gimana cara menjawabnya? Ini yang ngomong gak sembarangan ini. Yang ngomong bukan barang orang. Yang bicara adalah siapa? Muslim Rasul. Gimana nih? Aisyah ini lagi mengingkari siapa? 12? Gimana cara menjawab? Jadi yang dimaksud oleh Aisyah, barang siapa yang mengabarkan kepada kalian bahwasanya Muhammad telah melihat Rabbnya, dia telah berdusta. Maksudnya, kalau ada orang yang mengatakan kepada kalian bahwasanya Muhammad itu melihat Rabbnya dengan mata kepala, berarti dia telah jadi bukan kok maksudnya Aisyah itu mengatakan si Muhammad ini apa? Telah berdusta, tidak. Tapi maksud Aisyah itu adalah kalau ada orang yang ngaku-ngaku bahwasanya Rasulullah SAW itu telah melihat Allah dengan mata kepalanya, berarti dia telah berapa? Sedangkan kita tadi membahasnya dengan apa? Melihat dengan apa? Dengan mata. Jadi yang menguatkan ini adalah sabda Nabi SAW. Yang menguatkan penafsiran tadi, ini bukan takwil sembarangan. Ya. Ini adalah ini bukan manipulasi makna ya. Kita mengatakan bahwa Aisyah berpendapat seperti itu, maksud perkataan Aisyah seperti itu bukan manipulasi makna. Tapi ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Abu Dzar pernah bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak?" Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau wahai Nabi pernah melihat Rabb kamu? Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, Rasul, pernahkah engkau melihat Rabb kamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terang cahaya bagaimana mungkin. Jadi Nabi tidak bisa melihat dengan apa? Dengan mata kepalanya, karena terhalang apa? Karena terhalang cahaya. Anna arah, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Tapi Nabi sallallahu tidak bisa melihat dengan matanya, namun dia bisa melihat dengan apanya? Dengan matanya. Sudah, ini adalah apa? Adalah permasalahan yang pertama, yaitu melihatnya Rasulullah SAW pada saat malam Mi'raj. Kesimpulannya apa? Rasulullah SAW melihat Allah, tapi dengan apa? Mata hati. Jadi ini penting ya. Setiap ada pembahasan ada kesimpulannya. Sehingga nanti ke apa? Gak muter-muter, sudah panjang-panjang. Apa tadi masalahnya? Gak tahu. Gak selesai kalau gitu. Gak jadi ya. Setiap kita bahas sesuatu kita simpulkan. Ya. Kemudian permasalahan itu apa? Rasulullah SAW melihat Rabbnya dalam mimpi. Bisakah Rasulullah SAW melihat Allah dalam mimpi? Jawabannya bisa. Dan itu telah terjadi. Dan kisahnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau dan juga Imam Al-Bukhari. Dan Imam Ahmad serta Syekh Al-Albani menyatakan hadis tersebut sahih. Kejadian itu diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, "Ustubisa 'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin min salati subhi hatta kidna natara'a 'aina asy-syams." Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat sholat subuh. Dan kami menanti kedatangan beliau sampai hampir-hampir kita melihat matahari. Ternyata terlambat. Rasulullah SAW terlambat. Wah, kita boleh terlambat. Jangan sama kenantung dengan Nabi SAW. Nabi ini jarang-jarang. Mungkin bisa dihitung. Kalau kita, bukan bisa dihitung. Susah dihitung. Sebagian orang. Kemudian, dan kita akan tahu apa sebabnya.
fakharaja sari'an fasawwaba bis-shalah. Begitu beliau datang dengan tergesa-gesa. Dan beliau langsung memerintahkan agar dikumandangkan qomat. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tajawwaza fi salati. Kemudian Rasulullah SAW mengimami dan beliau itu sholat dengan ringkas. Biasanya kalau subuh itu apa? Panjang. Saat itu beliau apa? Sholatnya apa? Cepat. Falamma sallama da'a bi sawtihi faqala lana. Setelah beliau mengucapkan salam selesai sholat, beliau berkata, "Ala masafikum kama antum." Tetaplah kalian di saf-saf kalian. Tetaplah kalian duduk di mana? Di saf-saf kalian. Tsumman fatala ilaina faqala. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan berkata, "Ama inni sa'uhadditsukum ma habasani ankumul ghadah." Saya akan menceritakan kepada kalian apa yang menyebabkan saya terlambat pagi ini. Ini penting supaya tidak timbul apa? Su'udzon. Jadi kalau antum jadi imam terlambat, jelaskan kenapa terlambat. Ya. Apa aja alasannya? Kelainan. Ya mungkin ya, antum jelaskan, oh anak tadi bangun sudah bangunnya pagi, cuman mungkin anak saya kecemplung sumur misalnya, naudzubillah min dzalik ya. Akhirnya saya harus nolong, kemudian alhamdulillah kita berangkat. Dijelaskan sama supaya tidak timbul apa? Su'udzon. Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat. Dan saya yakin para sahabat itu tidak akan su'udzon. Cuma Nabi SAW menjelaskan supaya tidak muncul perasaan-perasaan yang tidak baik. Kata beliau, apa sebabnya? Inni qumtu minal lail fatawadda'tu fasallaitu ma qaddara li. Tadi malam sudah malam. Kemudian saya berwudu dan saya sholat malam. Fana'astu fi salati. Di tengah-tengah sholat saya ngantuk. Fastaqantu sampai saya tertidur. Bukan hanya ngantuk, beliau sampai apa? Fa'idha ana bi Rabbi tabaraka wa ta'ala bi ahsani surah. Saat itu tiba-tiba saya berhadapan dengan Allah di sebaik-baik gambaran. Dengan gambaran yang sangat indah. Berarti saat itu Nabi melihat Allah dalam keadaan apa? Tidur atau siuman? Dalam keadaan. Ini hadis menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pernah melihat Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan bermimpi. Ya, ini hadisnya riwayat Tirmidzi dan yang saya katakan tadi dinyatakan hasan sahih oleh beliau, kemudian Al-Bukhari, kemudian juga dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad dan juga Syekh Al-Albani. Dan kata Ibnu Taimiyah, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Artinya Nabi pernah melihat Allah ketika apa? Ketika mimpi. Dan kejadian ini berbeda dengan kejadian di malam Mi'raj. Kenapa berbeda? Karena malam Mi'raj itu kejadiannya di mana? Di langit. Sedangkan ini di mana? Di bumi. Kemudian kejadian di saat Mi'raj itu adalah ketika Nabi sebelum hijrah atau sudah hijrah. Mi'raj kapan? Sebelum hijrah. Karena Mi'raj itu adalah waktu diwajibkannya apa? Sholat. Sedangkan kejadian ini setelah diwajibkan sholat berarti sudah apa? Sudah hijrah. Ya, berarti ini kita beda dengan kita apa? Mi'raj, makanya disendirikan. Kalau tadi Mi'raj sudah selesai permasalahannya, sekarang kita datangkan permasalahan baru, yaitu ketika mimpi. Jadi kesimpulannya, apakah Rasulullah SAW bisa melihat Allah dalam mimpinya? Bisa. Dan pernah terjadi. Permasalahan yang ketiga. Bisakah Rasulullah SAW melihat Allah di bumi dengan mata kepala beliau? Ini beda nggak? Beda nggak? Beda. Kalau yang kedua itu adalah melihat Allah dalam keadaan apa? Mimpi. Kalau ini melihat Allah dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar melihat dengan mata kepalanya. Jawabannya, para ulama Ahlus Sunnah
telah bersepakat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala di bumi dengan mata kepala beliau. Apa? Tidak pernah melihat Allah di bumi dengan mata kepala beliau. Dan ini berdasarkan ijma'. Dan ijma' tersebut dinukil oleh Imam Utsman bin Zaid Ad-Darimi dan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apakah ada dalilnya? Ada. Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan isnadnya dinilai sahih oleh Al-Busiri, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Dalam hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, hal ra'aita Allah? Apakah engkau pernah melihat Allah? Apa kata Nabi SAW? Ma yanbaghi li ahadin an yara Allah. Kata Nabi SAW, tidak sepantasnya seseorang melihat apa? Di mana? Karena kalau di akhirat sudah ada apa? Pembahasannya tadi. Ini hadis berbicara tentang apa? Tentang tidak mungkinnya manusia melihat Allah dengan mata kepalanya di bumi, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya ada hadis yang menceritakan bahwasanya Nabi itu pernah melihat Allah di bumi dengan mata kepalanya. Seandainya ada hadis yang menyebutkan seperti itu, maka yakinlah bahwasanya hadis itu adalah hadis yang palsu. Seandainya ada hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala di bumi dengan mata kepalanya, yakinlah bahwasanya hadis itu hadis apa? Palsu. Yang positif mengatakan seperti itu, yang mengatakan para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah, Al-Zahabi, Al-Qahtani dan Al-Qari. Semuanya mengatakan hadis-hadis itu adalah hadis apa? Palsu. Jadi jangan mudah termakan bagi hadis. Hadis apa? Harus kita yakinkan ini hadis sahih atau tidak. Berarti selesai pembahasan kita tentang Rasulullah SAW. Yang ketiga ini apa? Bisakah Allah melihat, bisakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya di bumi dengan mata kepala beliau? Jawabannya apa? Tidak. Dan tidak pernah terjadi. Berdasarkan ijma' para. Selesai pembahasan kita tentang Rasulullah SAW. Memasuki pembahasan terakhir adalah manusia biasa. Selain Rasulullah SAW, bisakah mereka melihat Allah di dunia? Ini dibagi menjadi dua poin. Yang pertama, melihatnya manusia biasa terhadap Rabbnya dalam mimpi. Bisa enggak? Bisa enggak? Kayak kita ini melihat Allah dalam mimpi. Mimpi punya Rasulullah. Kalau melihat Allah, wallahu a'lam. Bisa enggak? Kita kayaknya apa? Ini dalil akli, dalil akli. Dalil aklinya. Bisakah Allah melihat di dalam mimpi oleh orang-orang yang kita ini? Jawabannya, para ulama telah bersepakat. Bersepakat apa ini? Bahwasanya harus mungkin. Ini pentingnya sinau, pentingnya belajar kayak gini. Para ulama telah bersepakat bahwasanya mungkin manusia biasa melihat Allah dalam apa? Mimpi. Kasih catatan dalam apa? Mimpi. Garis tebal. Dalam mimpi mungkin.
Di antara para ulama yang menukil ijma tersebut adalah Al-Qadhi Iyad, kemudian Abu Ya'la Al-Farra dan Ibnu Taimiyah. Mereka semuanya menyatakan mungkin bagi manusia biasa untuk melihat Allah di dalam mimpinya. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan redaksi yang akan saya sampaikan adalah redaksi Muslim. Bunyinya ru'ya ar-rajul salih, mimpinya orang yang saleh, juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang yang saleh merupakan bagian dari 46 bagian kenabian. Mimpinya orang yang saleh merupakan bagian dari 46 bagian kenabian. Wajhul istidlal atau sisi pendalilan dari hadis ini, kata Imam Abu Ya'la, kata beliau, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa mimpinya orang yang saleh itulah bagian dari kenabian. Bagian dari apa? Kenabian. Bukan berarti dia nabi, ini bagian dari apa? Dari risalah atau bagian dari kenabian. Kalau seandainya itu adalah bagian dari kenabian, mungkin nggak mimpi itu batil? Kalau seandainya Nabi mengatakan mimpinya orang saleh adalah bagian dari kenabian, mungkin nggak mimpinya muatannya itu batil? Nggak mungkin, karena itu bagian apa? Kenabian. Mesti hak, kata beliau. Nah, seandainya ada orang saleh melihat Allah dan dalam mimpinya, maka itu adalah termasuk hak dan tidak mungkin batil, karena itu adalah bagian dari kenabian. Ini salah satu dalil yang menunjukkan itu. Tapi kita tidak boleh meyakini ketika seandainya Allah menakdirkan kita melihat Allah dalam mimpi kita, kita tidak boleh meyakini bahwasanya zatnya Allah yang hakiki itu sama persis dengan apa yang kita lihat dalam mimpi kita. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang mimpi itu belum tentu apa yang dia lihat dalam mimpinya itu sama dengan apa? Dengan kenyataannya. Sering kan kita melihat mimpi, kita mimpi melihat suatu pemandangan di mana. Ternyata ketika kita datang ke sana apa? Tidak sama persis. Kita lihat orang pohonnya hijau-hijau. Kenyataannya ternyata di mimpi kita agak layu pohonnya. Yang penting sama. Yang penting apa? Kata Ibnu jadi kita nggak boleh meyakini ketika kita melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam mimpi kita, kita tidak boleh meyakini bahwasanya zat Allah itu hakikatnya sama persis dengan apa yang kita lihat dalam apa? Dalam mimpi kita. Dan juga hal lain yang perlu saya tekankan di sini, ini tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi bagi mereka yang ngaku-ngaku mimpi Allah, melihat Allah, kemudian dikatakan sudah tidak wajib lagi untuk melakukan apa? Sholat puasa dan ini biasanya mimpinya orang-orang apa? Orang-orang sholat dari malam saya mimpi penaman. Dan ini perkataan Nabi SAW juz'un minan nubuwah, bagian dari kenabian. Mimpinya orang saleh bagian dari kenabian. Ini mengisyaratkan, kata Imam Al-Khattabi, bahwasanya mimpi tersebut tidak boleh bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya ada orang mimpi melihat Allah, kemudian kata Allah, kamu sudah boleh untuk berzina, gak wajib lagi sholat karena kamu itu sudah sampai derajat hakun yakin atau ainun yakin. Ini kira-kira bertentangan gak dengan ajaran kenabian? Bertentangan. Berarti ini pasti batil. Tidak mungkin apa benar. Kalau seandainya ada seorang dalam mimpinya, dia itu meyakini, dia mengklaim dia telah melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian Allah telah memfirmankan kepadanya, dan terlepas dari kewajiban syariat, maka ketahuilah bahwa itu bukan Allah yang dilihat, tapi itu adalah apa? Setan. Dan itu pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah diceritakan dia dalam mimpinya atau dalam keadaan sadarnya dia melihat Rasulullah yang putih,
kemudian ya seperti seorang yang soleh dia dikatakan kepada Syekh Qadir Jailani sekarang karena ibadah yang sangat tinggi untuk terlibat khusyuk. Apa kata imam? Apa kata Syekh Qadir? Ya, pergi kamu wahai kamu itu setan. Tak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran yang dia turunkan atau hadis yang dia wahyukan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kata setan ini, kamu adalah orang pertama atau salah satu orang pertama yang bisa terlepas dari jahatan. Dan rata-rata orang yang saya datangi mereka itu langsung sedikit jauh, langsung mengamini bahwasanya oh iya, masalah alhamdulillah saya udah nggak sholat lagi. Rata-rata orang yang saya datangi itu mereka terjerumus dalam perangkap yang saya pasang. Ternyata kamu tidak terjerumus karena syaitan dengan orang yang ahli ibadah tapi dikuatkan dengan ilmu yang bukan sembarang rajin ibadah tanpa itu. Jadi pentingnya beribadah tidak ada dengan apa? Sudah. Berarti kesimpulannya mungkin tidak mungkin berdasarkan kesepakatan para. Kemudian permasalahan yang kedua, melihatnya manusia biasa rohnya di bumi dengan mata kepala mereka sendiri. Mungkinkah kita sebagai manusia biasa melihat Allah di bumi dengan mata kepala kita? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Satu pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hah? Kok ragu-ragu antum begini kan? Hah? Gak ada perbedaan. Tidak saja kalau mereka saja dalam saja menurut mereka apa? Gak mungkin melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri berdasarkan ijma. Apalagi apa? Apalagi kayak kita ini. Dan itu memang berdasarkan ijma. Para ahlu sunnah telah bersepakat bahwasanya tidak mungkin manusia biasa melihat Allah di bumi dengan mata kepala mereka. Dan ijma tersebut dinukil antara lain oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan Imam Al-Barbahari, orang ulama ahlu sunnah itu pernah menegaskan, wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya, barang siapa yang mengklaim bahwasanya dia melihat Allah di dunia, wa huwa kafirun billahi azza wa jalla, maka orang tersebut dianggap kafir terhadap Allah. Ini keras sekali ya Imam Al-Barbahari. Jadi kita bermain-main dalam masalah ini dan sangat disayangkan banyak atau ada beberapa kalangan, bagian kalangan yang mengklaim bisa melihat apa? Allah dengan mata apa? Mata kepala. Dan ini kata Syekh An-Najmi, seandainya sampai ada orang yang meyakini bisa melihat Allah dan bisa mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bisa melihat Allah dengan mata kepala dan bisa mengambil ilmu langsung dari Allah, dan dia meyakini bahwasanya derajat dia lebih tinggi daripada derajat para nabi. Kalau nabi saja nggak bisa apa? Melihat. Kok dia bisa apa? Melihat. Ini kan seakan-akan dia meyakini bahwasanya derajat dia itu lebih apa? Lebih tinggi dari nabi. Seandainya ada orang yang meyakini seperti itu, maka kata beliau orang tersebut divonis kafir tanpa diragukan lagi. Tanpa diragukan. Dalilnya apa? Tidak mungkin bisa dilihat. Al-Quran surat Al-An'am ayat 103. Surat apa? Al-An'am ayat 103. Ada yang tahu bunyinya? La tudrikuhul absar. Apa bunyinya? La tudrikuhul al-absar. Mata-mata tidak bisa melihatnya. Yaitu melihatnya apa? Melihat Allah. Maksudnya di mana? Maksudnya mata para penduduk dunia. Itu tidak bisa melihat apa? Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Jari? Jadi maksud ayat ini tidak mungkin Allah dilihat oleh mata-mata penduduk apa? Matanya penduduk apa? Dunia. Tapi kalau di surga bisa enggak? Bisa. Kenapa bisa di surga? Karena Allah memberikan kekuatan kepada mata para penghuni surga. Sedangkan mata para penghuni dunia sangat lemah sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala.
Adapun di surga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan berupa kekuatan penglihatan kepada para penghuni surga sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Dan itu adalah salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada siapa? Para penghuni surga. Semoga kita termasuk golongan Allah. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, ta'allamu. Dalam riwayat lain, ta'allamu. Ketahuilah, annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Ketahuilah, sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak akan pernah melihat Rabbnya sampai dia mati. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan melihat Rabbnya kecuali setelah dia apa? Kecuali setelah dia mata kepalanya. Jawabannya apa? Tidak bisa. Saya tutup dengan pertanyaan. Kalau misalnya tidak bisa, pertanyaannya mungkin. Kalau jawabannya itu tidak bisa, mustahil, tidak bisa dilihat oleh manusia. Pertanyaannya adalah mungkin tidak manusia melihat Allah itu. Tidak mungkin. Beda nggak antara tidak bisa dengan tidak mungkin? Beda. Apa bedanya? Nah, mungkin. Mungkin. Allah mungkin dilihat di dunia dengan mata kepala. Mungkin dilihat apa? Ayat atau lagi? Ya. Jawabannya mungkin. Allah mungkin untuk dilihat, tapi manusia tidak. Karena matanya tidak apa? Tidak pun. Apa dalilnya Ustaz? Dari tadi katanya nggak bisa tahu-tahu ditutup mungkin. Mungkin. Nah, karena dalil menunjukkan seperti itu mungkin. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143. Dalilnya surat apa? Al-A'raf ayat 143. Kisahnya Nabi Musa yang minta kepada Allah agar apa? Agar melihat. Kata Nabi Musa, dalam Al-Quran disebutkan, Qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbi, berilah aku kesempatan agar aku bisa melihat kepadamu. Berilah aku kesempatan agar aku bisa melihat kepadamu. Apa kata Allah jawabannya? Qala lan tarani. Engkau tidak bisa. Engkau tidak bisa atau tidak akan melihatku. Walakin inzur ilal jabal. Akan tetapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa taran. Seandainya gunung itu bisa kokoh, niscaya engkau bisa melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya ke gunung, gunung itu tidak bisa apa? Tidak bisa kuat dan langsung apa? Hancur. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa apa? Pingsan. Falamma afaqa, ketika Musa itu apa? Sadar. Qala subhanak, maha suci engkau wahai Rabbi, tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan akulah mukmin yang pertama. Ayat ini, kaum muslimin dan kaum muslimat, menunjukkan bahwasanya Allah itu sebenarnya mungkin ini, tapi manusia tidak apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena pertama, tidak mungkin Nabi Musa itu meminta sesuatu yang apa? Yang haram. Yang tidak mungkin untuk dia apa? Yang tidak mungkin atau tidak boleh untuk diminta. Tidak mungkin. Nabi Musa adalah Nabi. Nabi Musa adalah apa? Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meminta sesuatu yang apa? Yang diperbolehkan. Ini. Kemudian, yang kedua, Allah tidak mengingkari. Allah tidak mengatakan atau
memarahi Nabi Musa. Allah hanya berkata, lantarani, engkau tidak bisa melihat aku. Nabi Musa tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu itu telah meminta sesuatu yang haram, ya, yang tidak mungkin. Tidak. Allah hanya mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwasanya engkau wahai Musa itu tidak bisa apa? Melihat. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan seandainya gunung ini bisa apa? Tidak hancur, bisa seperti semula. Ketika aku melihatkan diriku kepada gunung itu, berarti engkau bisa melihat aku. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu bisa dilihat. Cuman gunung saja nggak apa? Nggak kuat. Apalagi anak sama antum. Nabi Musa nggak kuat, gunung aja nggak kuat, apalagi anak sama antum dan kita. Jadi kesimpulannya, Allah itu mungkin dilihat di dunia, cuman kita itu apa? Cuman kita itu tidak kuat untuk melihat. Sudah selesai pembahasan kita. Nah, coba kita ringkas nih pembahasan kita. Ya, pertama, pembahasan tentang bisakah Allah dilihat bisa dibagi menjadi berapa? 2. Pertama di mana? Di akhirat. Pembahasan tentang bisakah Allah dilihat di akhirat bisa lagi dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, bisakah Allah dilihat di surga? Jawabannya apa? Bisa, berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis dan apa? Ijma. Yang kedua, bisakah Allah dilihat di mahsyar? Bisa. Menurut Ahlus Sunnah ada 3 pendapat. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim adalah siapa? Semuanya, baik mukmin, kafir maupun apa? Munafik. Yang ketiga, bisakah Allah dilihat di neraka? Jawabannya tidak bisa dilihat oleh orang-orang kafir. Kemudian pokok pembahasan yang kedua, bisakah Allah dilihat di dunia? Dan ini bisa kita bagi menjadi berapa? 2. Oleh Rasulullah SAW. Bisakah Rasulullah SAW melihat Allah? Dibagi lagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, saat malam Mi'raj. Pendapat yang paling kuat adalah apa? Rasulullah SAW melihat Allah di malam Mi'raj dengan apa? Mata hatinya. Yang kedua, bisakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya dalam mimpi? Jawabannya apa? Bisa. Yang ketiga, bisakah Allah melihat Rabbnya di bumi dengan mata kepala beliau? Tidak. Kemudian, manusia biasa selain Rasulullah SAW. Bisakah melihat Allah? Dibagi menjadi 2. Melihat manusia, melihat Allah dalam mimpi. Bisa nggak? Bisa. Kemudian yang kedua, bisakah manusia biasa melihat Allah di bumi dengan mata kepala? Jawabannya apa? Tidak bisa, walaupun sebenarnya apa? Mungkin. Sampai di sini selesai pembahasan kita tentang melihat Allah Subhanahu wa taala atau pembahasan tentang ru'yatullah, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushul Sunnah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, silakan, waktu kita sampai jam 9. Isra dan Mi'raj itu dalam kondisi mimpi atau sadar? Isra dan Mi'raj dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi mimpi. Dan itulah mukjizat Nabi. Seandainya dalam kondisi mimpi, maka tidak terlihat mukjizat. Tidak kentara mukjizat. Ketika Nabi SAW melakukan Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam keadaan sadar dan dengan jasad dan ruhnya, itu menunjukkan bahwasanya ini adalah mukjizat yang luar biasa. Dan itu banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi intinya Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj dengan tubuh dan rohnya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan apa? Mimpi. Dan itu yang lain silakan. Nabi SAW melihat Allah dalam mimpinya, apakah mendapatkan wahyu? Jawabannya iya.
Iya, tadi hadis itu panjang. Tadi saya cuma bawakan apa yang berkaitan dengan permasalahan kita. Cuman bedanya kalau Nabi mendapatkan wahyu, kalau manusia tidak mendapatkan apa? Wahyu. Manusia biasa kayak kita kalau melihat Allah itu tidak apa? Mendapatkan wahyu. Ya. Di dalam hadis banyak ada ancaman-ancaman yang isinya adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa tertentu tidak akan dilihat apa? Allah. Apakah juga mereka tidak akan melihat Allah? Para ulama menjelaskan di antara keterangan yang dijelaskan oleh para mereka, tidak dilihat Allah itu bukan berarti orang tersebut tidak bisa melihat Allah. Beda enggak? A, tidak dilihat Allah. Tidak dilihat itu apakah berarti A ini tidak bisa melihat Allah? Hah? Bisa. Cuman apa? Cuman maaf, bahasa kita itu dicuekkan. Nah, apa? Tidak diperhatikan oleh Allah. Nah, diacuhkan. Diacuhkan oleh siapa? Oleh Allah. Dan ini adalah merupakan suatu azab yang kuat biasa. Jadi jangan anggap ringan. Jangan anggap ringan. Antum saja kalau ngobrol sama orang kemudian diacuhkan gimana? Rasanya enak kan? Misalnya ada 5 orang ya, ini ngobrol, orang ini ngobrol sama 5 orang, menghadapinya kok yang keempat terus, yang ke ini kayak nggak ada apanya, kayak nggak ada wujudnya. Ini kan hatinya apa? Dongkol kan? Nah ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan oleh manusia biasa, oleh Allah tidak dilihat. Bagaimana? Tapi dia bisa melihat Allah, dia bisa melihat Allah dalam keadaan Allah tidak mau melihat dia. Jadi itu merupakan azab juga. Salah satu bentuk apa? Itu di antara keterangan yang disampaikan oleh para relay, jangan. Bisakah Allah dilihat oleh orang mukmin di neraka dalam keadaan mereka itu banyak dosa? Karena kan kita ketahui bahwasanya orang yang beriman itu mereka yang punya dosa, mereka berkesempatan untuk masuk ke mana? Ke neraka. Ketika mereka neraka, bisakah mereka melihat Allah? Jawabannya wallahu a'lam. Anak tidak tahu. Anak tidak tahu, anak belum baca masalah ini. Mungkin ini PR buat antum dan juga buat anak. Biar kita sama-sama nyari ya. Sama-sama nyari barangkali. Dan saya yakin insya Allah ada keterangan para ulama, cuma kita belum baca. Ada yang lain silakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berada di atas arsy. Allah berada di atas arsy, dan arsy itu adalah merupakan hakul jannah, atapnya surga yang paling tinggi. Allah itu berada di atas arsy, dan arsy itu adalah merupakan apa? Atapnya surga yang paling tinggi. Dan surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 tingkat surga. Nah, tingkat yang ke-100 itulah atapnya apa? Arsy Allah, dan Allah ada di atas. Dan bisa melihat, bisa. Kalau Allah berkuasa bisa. Allah memperlihatkan dirinya kepada seluruh penghuni apa? Penghuni surga. Padahal disebutkan jarak antara satu tingkat ke tingkat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajah, ma baina kulli darajataini masiratu mi'atu 'am." Di dalam surga, kata Nabi SAW, itu ada 100 tingkat. Jarak antara satu tingkat ke tingkat yang berikutnya adalah 100 tahun perjalanan. Jaraknya berapa? 100 tahun perjalanan. Padahal ada berapa? 100 tingkat. Dan Allah berada di tingkat yang paling. Apa mungkin Ustaz dilihat oleh manusia yang berada di tingkat yang paling bawah? Kita masuk surga, alhamdulillah gitu. Apakah bisa? Ya sangat bisa. Sangat bisa.
sangat bisa sekali dan semoga kita bisa termasuk golongan. Kira cukup karena ada keterangan bahwasanya waktu yang diberikan adalah saja sebenarnya dari takbir. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kemampuan yang sebesar-besarnya, atas segala hal yang mengucapkan terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.